China akan menambah kapal induk bertenaga nuklir, yang dikenal sebagai kapal induk raksasa Fujian, ke armada militernya. Sementara China telah menunjukkan kekuatannya di perairan sekitar, ada strategi yang lebih besar yang sedang dimainkan. Negara ini sedang bersiap untuk mengungkap kapal induk bertenaga nuklir ketiganya, dan hari ini kita akan mengeksplorasi rencana ambisius di baliknya. Jika berhasil, pengembangan ini dapat menempatkan China di antara angkatan laut papan atas dunia, bersama Amerika Serikat dan Prancis, yang saat ini mengoperasikan kapal-kapal canggih tersebut. Kemajuan ini akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat untuk memproyeksikan kekuatan di luar perairan regional dan ke lautan dunia. Citra satelit terkini menunjukkan bahwa China sedang membuat langkah maju dalam menciptakan sistem propulsi nuklir yang akan memungkinkan misi yang lebih lama tanpa pengisian bahan bakar yang sering. Namun, pertanyaan kuncinya tetap, apakah kemampuan baru ini benar-benar akan memperluas jangkauan militer China, atau akankah ia menghadapi kendala? Perkembangan besar seperti ini seringkali menghadapi kesulitan, dan China memiliki banyak rintangan yang harus diatasi. Meskipun demikian, potensi kapal induk bertenaga nuklir menandai kemajuan yang besar bagi negara tersebut. China menghadapi beberapa kesulitan teknis yang tidak dihadapi Amerika, karena Amerika memiliki banyak pangkalan di luar negeri. Kapal pasokan China saat ini memiliki fasilitas terbatas di luar negeri, yang berarti bahwa meskipun China akan mengirim kapal induk ke seluruh dunia, kurangnya pelabuhan dan stasiun pasokan yang mapan akan membatasi operasi mereka, terutama pada misi panjang yang jauh dari rumah. Kapal induk bertenaga nuklir pertama dari China diharapkan siap pada awal tahun 2030, yang menunjukkan bahwa China berkomitmen untuk menginvestasikan sumber daya untuk mencapai tujuan ini. Perkembangan ini tidak hanya akan memperlihatkan keterampilan teknologi China, tetapi juga mencerminkan ambisinya untuk menjadi pemimpin militer dunia yang meningkatkan kebanggaan nasional. Dengan hanya 2 negara lain yang memiliki kapal induk bertenaga nuklir, masuknya China ke dalam kelompok ini akan menyoroti kemajuan teknologi dan strategisnya, yang meningkatkan reputasinya baik di dalam negeri maupun internasional. Secara historis, membuat kapal induk bertenaga nuklir sulit, bahkan untuk negara-negara maju. Misalnya, Inggris memilih untuk tidak menggunakan reaktor nuklir di kapal induk kelas Elizabeth, karena biaya tinggi dan masalah logistik. Uni Soviet juga memiliki rencana untuk membuat kapal induk bertenaga nuklir, tetapi setelah runtuh pada tahun 1991, ambisi tersebut gagal, sehingga hanya menyisakan Amerika dan Prancis dalam kelompok elit ini. Mengingat kesulitan ini, Tiongkok mencoba jalan yang hanya bisa ditempuh oleh sedikit orang. Bisakah Tiongkok berhasil, sementara yang lain tidak? Ya, laporan menunjukkan bahwa fasilitas penelitian Tiongkok, Institut 701 atau Pusat Penelitian dan Desain Kapal Tiongkok, telah menciptakan prototip berbasis darat untuk propulsi nuklir. Kemampuan untuk menggunakan sistem ini pada kapal induk sungguhan akan meningkatkan rencana China, menjadikannya kekuatan yang mampu beroperasi di luar kawasan Asia Pasifik, menantang pengaruh Angkatan Laut Amerika di seluruh dunia. Konsep China yang memperoleh kemampuan Blue Water telah dibahas selama bertahun-tahun, dengan para analis berspekulasi tentang potensi kapal induk bertenaga nuklir. Namun, bukti kuat tentang perkembangannya masih terbatas hingga saat ini. Baru-baru ini, Beijing telah berinvestasi dalam teknologi reaktor nuklir garam cair, yang meskipun mengalami beberapa penundaan dan masalah anggaran, menunjukkan kemungkinan untuk memberi daya pada kapal semacam itu.
Sementara kapal induk tipe 004 masih direncanakan, para ahli percaya bahwa itu akan menjadi penting bagi pertumbuhan Angkatan Laut Cina, meskipun mungkin tidak beroperasi penuh hingga pertengahan 2030. Bahkan jika Cina berhasil meluncurkan kapal induk bertenaga nuklir, pertanyaan tentang efektivitasnya tetap ada. Secara historis, kapal induk Cina saat ini belum menghadapi lawan dalam pertempuran terbuka, tetapi sejauh ini, tidak ada masalah besar yang dilaporkan, karena kapal-kapal ini terutama berfungsi sebagai simbol kekuatan, daripada pasukan yang sepenuhnya siap tempur. Ada tantangan ke depan, karena proyeksi kekuatan global disertai dengan berbagai kesulitan. Misalnya, Amerika Serikat dapat mengerahkan beberapa kapal induk ke berbagai wilayah sekaligus, berkat jaringan sekutu dan pangkalan luar negerinya. Angkatan Laut Kerajaan Inggris, meskipun lebih kecil, baru-baru ini mengirim kapal induknya HMS Queen Elizabeth ke Indo-Pasifik, yang menunjukkan jangkauan Inggris, yang dimungkinkan oleh kemitraan dan dukungan logistik dari negara-negara sekutu. Saat ini, Tiongkok hanya memiliki satu pangkalan di luar negeri dan lebih sedikit sekutu internasional dengan kemampuan angkatan laut, yang membuat operasi jarak jauh di luar perairannya menjadi sulit. Meskipun armada pasokannya bertambah, tetapi jumlahnya tetap terbatas. Tanpa kapal pasokan yang cukup, misi dunia yang diperpanjang akan sulit, karena kapal induk bertenaga nuklir membutuhkan bahan bakar dan pasokan untuk kapal pengawal dan pesawat udaranya. Tiongkok menyadari kekurangan ini, dan kemungkinan akan mencari pangkalan luar negeri baru dalam beberapa tahun mendatang, terutama saat bersiap meluncurkan kapal induk bertenaga nuklir pertamanya. Ini akan membutuhkan investasi dan upaya diplomatik yang signifikan. Tetapi sejarah Tiongkok baru-baru ini menunjukkan bahwa Tiongkok mampu melakukannya. Sudah ada beberapa lokasi potensial bagi Tiongkok untuk membangun pangkalannya. Pertanyaan utamanya adalah seberapa cepat Tiongkok akan bertindak atas rencana penting ini, karena jelas bahwa begitu dilaksanakan, Amerika akan merasa terancam. Tergantung pada waktunya, Tiongkok harus menyiapkan armada untuk perlindungannya. Secara keseluruhan, upaya Tiongkok untuk mendapatkan kapal induk bertenaga nuklir bukan hanya tentang persaingan militer. Ini mencerminkan keinginan untuk mencapai status yang hanya dimiliki oleh angkatan laut yang paling maju. Cina bertujuan untuk melindungi kepentingannya dan membangun angkatan laut kelas dunia. Tiongkok membuat kemajuan pesat dalam teknologi angkatan laut dan berfokus pada peningkatan pengaruhnya, yang mengindikasikan bahwa Tiongkok akan terus maju. Jika Tiongkok memenuhi tujuannya, dinamika kekuatan di lautan akan berubah, yang memberinya keuntungan untuk melindungi dirinya dan mitra-mitranya di Asia dari pengaruh Barat. Ada banyak hal yang perlu dibahas tentang rencana rahasia Tiongkok untuk kapal induk bertenaga nuklir yang cukup luar biasa. Apa pendapat Anda tentang kapal induk bertenaga nuklir pertama Cina ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini dan nantikan video kami berikutnya.